Sahabat kebun emas, seperti yang saya katakan tadi, bahwa emas itu zero inflasi gitu. Ya, artinya sebetulnya kalau emas itu naik kita tidak pernah untung, kalau emas itu juga turun kita itu tidak pernah rugi. Dia zero inflasinya. Saya ambil contoh sederhana sekali ya, antara emas dan deposito. Deposito memang memberikan bunga yang seringkali kita menganggap bunga itu sebagai sebuah keuntungan atau pendapatan. Padahal untuk menutupi penurunan nilai pokok dari deposito itu sendiri, itu bunga tidak mampu, tidak cukup. Tanpa disadari, sebetulnya daya beli kita itu berkurang. Oke, kita ambil contoh lah. Kita buktikan. Pada tahun 2007, harga emas yang saya ingat itu sekitar 200.000 per gram. Kalau saya punya uang 1 miliar, maka uang 1 miliar itu pada tahun 2007 itu bisa membeli 5 kilogram emas. 5 tahun kemudian, tahun 2012, harga emas itu sekitar 550.000 per gram. Seandainya pada tahun 2007 tersebut, uang sebesar 1 miliar itu saya depositokan dan bunganya tidak saya ambil, artinya bunga berbunga, maka 5 tahun kemudian dengan bunga 10% per tahun, itu hampir tidak mungkin ya, deposito bunganya 10% per tahun itu gede banget. Maka di tahun 2012 uang saya, dana saya itu akan menjadi 1,64 miliar dana saya di tahun 2012. Itu pun belum dipotong pajak. 1,6 miliar dengan harga emas saat ini 550.000 per gram itu hanya bisa membeli 3 kilogram emas. Artinya kalau uang 1 miliar itu saya depositokan, di tahun 2012 tidak mampu membeli emas sebanyak 5 kilogram lagi. Jadi kalau melihat angka tersebut, saya sudah kehilangan daya beli hampir 1 miliar selama 5 tahun. Untuk membeli emas tahun 2012 sebanyak 5 kilogram, itu saya butuh dana lebih dari 2,6 miliar. Jadi menurut saya sebuah kebodohan kalau kita masih nyimpen duit lama-lama di bank. Nah, sahabat kebun emas kalian, itu salah satu contoh. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa sebetulnya kalau harga emas naik kita itu tidak pernah untung, tapi daya beli kita tetap sama. Nah, kemudian saran lain, kalau Anda membeli emas, belilah yang kecil-kecil. Ya, misalkan Anda mau beli emas 1 kilo, jangan beli emas 1 batang 1 kilo. Lebih baik kita beli emasnya yang 1 kilo itu, batangan yang kecil-kecil. Paling enak menurut saya di angka 10 gram minimal atau 25 gram, maksimal 100 gram. Jangan beli 1 batang 1 kilo. Kenapa? Ada pertanyaan begini, Pak, kan kalau beli emas lebih kecil itu kan lebih mahal. Betul, tapi kedepannya jauh lebih fleksibel. Contoh lah, misalnya Anda membeli emas sekarang 1 batang 1 kilo. 3 tahun kemudian Anda butuh uang misalkan 100 juta. Sementara 100 juta itu cukup dengan emas 25 gram atau 50 gram. Nah, mungkin kan Anda mau potong emas yang 1 kilo itu, pasti nggak bakalan tega. Tapi kalau misalkan Anda dengan satuan 25 gram atau 50 gram, maka Anda bisa lepas 1 batang saja Anda keluarkan. Jadi beli emas yang kecil-kecil memang lebih mahal saat ini di saat Anda beli, tapi kedepannya jauh lebih fleksibel. Sahabat kebun emas sekalian, mengapa saya katakan bahwa emas zero inflasi? Artinya ketika emas harga naik, Anda itu sebetulnya tidak untung, dan ketika emas itu turun, Anda juga tidak menjadi rugi sebetulnya. Nah, oleh karena itu saya agak kurang sependapat dengan seminar-seminar berinvestasi emas untuk mencari keuntungan. Karena sebetulnya Anda tidak pernah untung. Jadi menurut saya, emas jauh lebih besar manfaatnya daripada keuntungannya. Kalau ada pertanyaan seperti, Pak, kan harga emas itu naik turun tajam setiap hari, tapi kurvanya naik. Betul, kalau kita lihat grafik seperti ini, harga emas itu memang turun naik secara jangka pendek, tapi secara jangka panjang kurvanya naik. Itu karena kita melihat dari sudut pandang uang. Jadi Anda melihatnya dari sudut pandang uang. Sebetulnya kalau Anda melihat dari sudut pandang emas, emas itu tidak pernah turun dan tidak pernah naik. Dia zero inflasi. Justru nilai uang yang turun sebetulnya. Jadi kalau melihat harga emas itu naik, sebetulnya kalau kita mau jujur, bukan harga emas yang naik, tapi
nilai uang yang turun. Ya, kalau kita mau jujur nih, sahabat kebun emas kalian, saya pernah punya seorang sahabat di Bandung. Dia itu seorang dosen statistik dan matematika. Dia pernah melakukan sebuah riset. Dia bilang begini sama saya, Rul, harga satu koin dinar emas, 50 tahun yang akan datang itu akan menjadi 3 sampai 4 miliar, dia bilang. Jadi satu koin dinar emas 50 tahun yang akan datang, kalau ngelihat pergerakan harga emas seperti sekarang ini, itu nilainya akan menjadi 3 sampai 4 miliar. Yang dia bingung adalah, mungkin gak ya Rul ya, harga satu ekor kambing itu setara dengan harga sebuah mobil Ferrari saat ini? Ya menurut saya sih mungkin saja 50 tahun kemudian. Dulu juga ketika harga satu ekor kambing itu satu dinar koin emas itu sebesar Rp7.000 dan sekarang 2 juta, itu kan nggak ada yang nyangka. Artinya mungkin aja hal itu terjadi menurut saya, karena memang pergerakan harga emas seperti sekarang ini memang suatu saat nanti akan menjadi 3-4 miliar, tapi mungkin tidak senilai itu. Karena apa? Karena kan pemerintah juga dalam waktu dekat akan ada program redenominasi, dan ini sudah disetujui oleh DPR bahwa kita akan membuang 3 nol di belakang. Jadi nanti itu uang 100.000 itu akan menjadi Rp100. Tapi nggak usah khawatir, redenominasi berbeda dengan centering. Kalau centering, uang 100 juta itu akan menjadi 100.000. Tapi harga mobil yang 100 juta tetap 100 juta. Itu centering. Jadi kita rugi. Kalau redenominasi, uang 100 juta itu menjadi 100.000. Harga mobil yang 100 juta pun akan menjadi 100.000. Itu redenominasi. Jadi kita cuma mau hilangkan 3 nol di belakang. Saya pikir ini program bagus, sudah disetujui oleh DPR. Sebetulnya pemerintah tinggal melaksanakannya saja. Cuma masalahnya kapan pemerintah berani melaksanakan, saya sendiri tidak tahu. Tahun ini tidak mungkin sekitar tahun depan atau 2 tahun yang akan datang. Dan menurut saya program ini harus didukung, karena malu lah, kita ini termasuk salah satu negara yang paling banyak nolnya di seluruh dunia setelah Vietnam. Jadi kasihanlah anak cucu kita 50 tahun yang akan datang ya. Kalau anak kelas 1 SD itu belajar, berapakah harga satu ekor kambing ditambah 2 ekor kambing? 3 miliar tambah 6 miliar. Wah, nggak praktis gitu ya. Tidak akan ada pengaruhnya secara signifikan terhadap perekonomian, mudah-mudahan gitu ya. Karena kita memang hanya mau menghilangkan 03 di belakang. Cuma memang yang dikhawatirkan oleh orang-orang adalah, apakah kalau nilai uangnya dipotong 0,3, harga-harga pun akan ikut turun. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, mudah-mudahan dampak-dampak psikologi seperti itu tidak terjadi. Karena kan bisa kejadian gini, ketika harga sebuah notebook itu 20 juta, kemudian menjadi 20.000, waktu notebook itu 20 juta, orang mau menaikkan harga menjadi 25 juta, itu terasa mahal. Tapi ketika menjadi 20.000, saya naikin aja jadi 25.000. Padahal 5.000-nya itu senilai 5 juta. Itu saja mungkin masalahnya. Oleh karena itu menurut saya, kalau mau siap-siap ya paling bagus kita nyimpen di emas. Emas nggak ada masalah. Kalau ke emas tidak ada masalah. Jadi save di emas. Sahabat kebun emas kalian, kemudian juga ada pertanyaan begini, Pak, cara nabung emas yang paling sederhana gimana? Gampang sebetulnya. Saya punya cerita begini. Zaman orang tua saya zaman dulu, ayah saya tuh kalau mau bangun rumah, cara nabungnya begini. Misalnya hari ini ayah saya dapat uang 100.000. Kemudian dia datengin toko besi. Dia tanya sama toko besi, berapa harga semen hari ini? Misalnya harga semen hari ini satu sak 20.000. Dia bilang begini, nih saya punya uang 100.000, beli semen 5 sak, tapi enggak saya ambil semennya, saya nitip dulu di toko besi itu. Nah, seminggu kemudian ayah saya punya uang 500.000. Dia datang lagi ke toko besi, nih saya punya uang 500.000, saya mau belanja besi, pasir dan sebagainya. Tapi besi dan pasir itu tidak beliau ambil, dia simpan dulu di toko besi. Terus begitu. Mungkin dia bangun rumahnya itu 2-3 tahun yang akan datang. Tapi ketika dia bangun itu rumah, di 50-60% bahan bangunan dia sudah punya di toko besi, tinggal ambil. Nah, itu cara menabung orang tua dulu, sederhana. Itu pun bisa dilakukan dengan emas. Jadi, Anda misalkan sekarang berapa harga emas? Misalnya harga emas sekarang 500.000 per gram, tanpa ongkos cetak ya.
Anda bisa datang toko emas besar di kota Anda datang ke toko emas itu. Berapa harga emas tanpa ongkos cetak hari ini? Misalnya 500.000. Nah, carinya toko emas besar ya. Kemudian Anda datang toko emas, saya beli 1 gram. Tapi emasnya nggak diambil, simpen dulu. Karena kan kalau Anda beli emas yang 1 gram, pasti jatuhnya sekitar 580 atau 570.000 plus ongkos cetak. Nah, ini Anda beli emasnya tanpa ongkos cetak dulu, simpan di toko emas. Besok Anda punya uang lagi 1 juta, Anda beli lagi 2 gram. Simpan dulu di toko emas. Terus begitu. Nanti kalau emas Anda sudah 10 gram atau 5 gram atau 25 gram, Anda baru bilang sama toko emas, saya mau ambil fisiknya. Nanti paling Anda bayar ongkos cetak untuk yang 5 gram, 10 gram atau 25 gram. Itu jatuhnya jauh lebih murah. Nah, itu bisa dilakukan. Yang saya tahu banyak kok di toko-toko emas di kota-kota besar itu bisa melakukan seperti itu. Bandung jelas bisa. Di Jakarta saya tahu ada, di Pasar Cikin itu banyak yang menyediakan cara belanja emas seperti itu. Itu cara kebun emas atau cara beli emas yang paling sederhana. Sahabat kebun emas kalian, itulah emas jauh lebih besar manfaatnya. Kalau kita mau ambil manfaatnya, jauh lebih besar manfaatnya daripada kita nyari keuntungan di emas.